kepolaran. Ikuti yuk. Ini air biasa. Ini air yang tercampur dengan deterjen. Ini minyak goreng. Ini bensin. Ini pertos. Ini kejutan, air kejutan, dan ini oli. Oli ke kain. Itu sedikit. Setelah selesai diteteskan ke kain, kita masukkan ke masing-masing larutan. Ini larutan air garam. Lalu kita aduk dan lihat perubahannya. Perubahan setiap kain yang ditetesi oleh noda oli di dalam masing-masing larutan. Yang pertama, kain yang sudah ada noda olinya yang dimasukkan ke air garam, seperti ini hasilnya. Lanjut ke yang dimasukkan ke air biasa. Hasilnya seperti ini. Lanjut ke kain yang dimasukkan ke air yang bercampur dengan sabun. Dan kain yang dimasukkan ke dalam minyak. Dan ini kain yang dimasukkan ke bensin. Kain yang sudah ada noda olinya dimasukkan ke bensin, nodanya menjadi hilang. Dan ini dimasukkan ke dalam larutan pertos. Dan ini larutan kejutan. Ini perubahan dari masing-masing kain yang dimasukkan ke dalam masing-masing larutan. Kemampuan bensin dalam menghilangkan noda lebih cepat dibandingkan dengan larutan yang lain, karena bensin ada kaitannya dengan kepolaran, di mana oli bersifat nonpolar dan bensin juga bersifat nonpolar, sehingga apabila nonpolar bertemu dengan nonpolar, mereka akan bersifat melarutkan. Bersifat polar, air bersifat polar, air garam bersifat polar,
dan air sabun juga bersifat polar, sehingga mereka tidak bisa melarutkan oli yang bersifat nonpolar. Meskipun minyak bersifat nonpolar, tetapi tidak bisa melarutkan, karena oli adalah nonpolar yang bersifat anorganik, sedangkan minyak itu organik. Begitu juga pada spiritus, ketika dimasuki kain yang terdapat noda oli nggak bisa larut karena spiritus bersifat polar, sedangkan oli bersifat non-polar. Baik teman-teman, sekarang sudah bisa kita simpulkan bahwa senyawa polar akan larut pada senyawa polar juga. Begitu juga dengan senyawa non-polar juga akan larut pada senyawa non-polar. Bye-bye.